Tapi semuanya itu bisa terjadi akibat perubahan lingkungan baik di dalam selnya maupun di luar selnya. Biasanya proses patologik itu terjadi karena adanya jejak dari sel, ya. Nah, ini kalau kita lihat kalau ada sel normal, dia akan menjaga homeostasis dari sel tersebut. Homeostasis itu gini, sel itu kan tadi di awal saya sebut ada dindingnya, ya, dinding membran selnya, kayak rumah. Rumah itu ada dindingnya, ada pintu, ada jendela. Kalau malam kita tutup semua tuh. Kalau hujan kita tutup semua, jendela tutup, pintu tutup semuanya. Jadi untuk menjaga supaya air tidak masuk, supaya hewan liar tidak masuk, ya, supaya kayak sekarang lagi musim musim hujan nih banyak laron tidak masuk, gitu ya. Jadi tidak orang lain maling tidak masuk juga. Jadi tidak bisa sembarangan orang keluar masuk. Jadi sel itu juga punya membran sel yang menjaga itu. Nah, dia menjaga homeostasis dari sel. Sel itu kayak kita tahu ya ada elektrolitnya. Bagian luar itu eh, eh, natrium, bagian dalam itu kalium. Nah, jumlahnya tuh harus seimbang ya antara natrium dan kalium, terus kalsium yang di luar boleh masuk sedikit aja, tidak boleh banyak-banyak karena nanti akan menimbulkan kalsifikasi dan lain-lain. Jadi homeostasis ini bisa homeostasis cairan, bisa homeostasis eh, konsentrasi pH, ya, elektrolit, asam basa dan sebagainya. Nah, biasanya kalau sel yang normal, kalau dia kena stres, dia dia stresnya nggak berat, dia bisa beradaptasi. Tapi kalau terus-terusan, biarpun nggak berat, tapi terus-terusan lama-lama habis, ya selnya bisa mati. Terus bisa juga dia kena kena stres, tapi yang keras banget, sekali kena langsung dia mati, ya. Nah, ini contohnya kerusakan sel. Kerusakan sel itu bisa disebabkan karena iskemia. Lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada pembuluh darah. Yang warna merah itu, merah segar itu darah. Yang warna coklat itu adalah sumbatannya. Ya, sumbatan bisa dari bekuan, emboli dan sebagainya. Embolus, ya, yang terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Kemudian di ujung dari sesudah yang warna coklat itu warnanya menjadi merah muda sedikit. Nah, itu artinya pembuluh darah yang bagian distal ini tidak mendapat aliran darah. Sehingga kita tahu bahwa darah itu kan dia membawa oksigen, ya. Sehingga oksigen akan berkurang atau dia sumbat total tidak dapat sama sekali. Sehingga jaringan yang di bagian distal dari pembuluh darah ini bisa mati, ya. Nah, selnya bisa mati. Bisa mati juga karena agent fisik berupa radiasi. Bisa juga karena infeksi, agent biologi. Infeksi bisa disebabkan karena virus, bakteri, parasit, jamur, dan sebagainya. Bisa karena racun dari oksigen itu sendiri. Bisa juga dari agent kimia, ya, dari agent kimia. Contohnya dari makanan, ya, kita sekarang ada bakso pakai boraks, ada pengawet, ya, ada pewarna pakaian. Nah, itu zat kimia masuk ke dalam tubuh kita, ya, itu nggak baik. Nanti akan merusak sel, ya. Nah, sel-sel itu karena oksigen juga, ya. Kalau oksigen yang berlebih dia juga nggak baik. Bisa juga karena kekurangan oksigen dia nggak baik. Kalau oksigen itu bisa lewat radiasi, lewat infeksi, lewat kimia dan sebagainya itu dalam bentuk ROS. ROS itu radikal oksigen spesies, ya. Jadi reaktif reaktif oksigen spesies ROS, ya. Nah, itu akan merusak, pertama kali yang dirusak adalah membran sel, ya, membran sel. Jadi dia rusak dulu dinding rumahnya supaya orang bisa masuk ke dalam, jadi bisa merusak bagian dalam dari sel. Ini contoh atrofi, ya. Ini akibat hipoksia. Hipoksia itu berarti kekurangan oksigen, ya. Jadi karena sumbatan, ya. Ini contoh cerebral infarction. Ini adalah infak yang terjadi pada otak. Biasanya bisa terjadi karena adanya pecahnya pembuluh darah di otak, ya.
Sehingga kan kalian tahu bahwa otak kita itu dilindungi oleh tengkorak. Nah, pecahan darah ini tidak bisa mengalir keluar, sehingga dia akan menekan balik ke otak itu, sehingga sebagian jaringan otak itu akan mati. Kalau dia menekan pada fungsi fungsi penting seperti fungsi pernapasan dan sebagainya, ya orangnya langsung mati. Tapi kalau dia kenanya di fungsi luhur kayak fungsi berbicara, sehingga pasien itu tidak bisa berbicara, ya, atau kenanya di persilangan saraf mata. Nah, bisa jadi buta gitu ya. Jadi banyak banyak ya bisa disebabkan karena yang di otak. Kemudian yang di sebelah kanan atas itu ada myocardial infarction. Jadi infak pada otot jantung, ya itu sering juga terjadi karena ada sumbatan pada pembuluh arteri koronaria. Ya, terus kita tahu bahwa kerja dari otot jantung itu otonom, ya, karena berdasarkan listrik. Nah, karena ada sumbatan, oksigennya nggak sampai, otomatis sinyal listriknya nggak sampai, makanya akan mati jaringannya, ya, ada sumbatan. Kemudian juga bisa atrofi yang terjadi pada ginjal, ya, yang di bagian bawah gambar tuh lihat ginjal kanannya besar, bagus, mengkilat gitu ya, warnanya bagus. Kalau yang kiri itu mengecil, kemudian permukaannya benjol-benjol, ya, itu menjadi tidak rata. Nah, itu bisa karena suplai darahnya yang kurang. Nah, contoh yang lain lagi bisa pada penyakit asma. Kenapa pada penyakit asma? Hipoksia. Nah, pada penyakit asma itu trakea kan ada cabang dua tuh ke paru kanan kiri itu bronkus namanya. Bronkus ini bisa tertutup oleh reak ya oleh sputum. Kemudian bisa juga eh, otot dari bronkus ini kontraksi ya kontraksi sehingga lubangnya menjadi tersumbat. Nah, oksigen nggak bisa lewat kan itu fungsi trakea dan bronkus itu lewatnya oksigen masuk ke paru-paru. Ini nggak bisa, maka bisa terjadi hipoksia. Anemia, kok bisa anemia? Anemia itu di dalam darah. Nah, namanya anemia itu kekurangan hemoglobin. Hemoglobin itu dibawa oleh sel darah merah, eritrosit. Kalau eritrosit kurang, berarti anemia, ya kan? Nah, berarti oksigennya kan juga kurang yang dibawa. Jadi itu bisa terjadi hipoksia. Kemudian karbon monoksida, ya racun. Pernah dengar ya berita orang tidur di mobil, terus mesin dinyalakan, AC dinyalakan, terus tahu ditemukan sudah meninggal. Nah, kenapa? Karena dia menghirup CO, ya, karbon monoksida. Eh, Karbon monoksida itu keluar dari pembakaran mesin yang tidak sempurna, masuk ke dalam mobil. Kemudian dia mempunyai daya ikat yang lebih kuat dengan hemoglobin dibandingkan dengan oksigen. Jadi oksigennya kalah. Nah, yang diikat adalah CO. Nah, CO ini tidak berasa, tidak berbau, tidak ada rasa nyeri, tidak ada nyengat gitu, enggak. Ya, sehingga pasiennya nggak tahu dia tidur ya udah langsung bablas. Ya, tahu-tahu udah terikat oleh CO semua ya. Nah, ini infeksi karena jamur ya. Infeksi ini adalah infeksi karena agen biologi. Yang pertama itu tuberkulosis akibat dari bakteri Mycobacterium tuberculosis TBC. Ini terjadi di lidah ya, bisa biasanya di paru-paru, bisa di tulang ya, bisa di otak juga, bisa di usus, di lambung ya. Nah, kalau actinomycosis ini karena jamur ya. Kalau kandidiasis di lidah ini juga jamur ya, jamur di lidah. Kemudian yang di lidah juga bisa warna begini, ini herpes ya. Ini herpes ini virus ya. Jadi herpes zoster ya. Nah, bisa juga karena zat kimia ya. Zat kimia eh, kalau dalam jumlah yang sedikit mungkin dia nggak apa-apa buat tubuh kita, tapi dalam jumlah yang besar dia bisa menimbulkan jejas untuk sel. Contohnya aspirin. Aspirin itu kan obat yang untuk biasa orang minum ya, untuk pengencer darah, bisa juga untuk nurunin panas, nurunin sakit kepala. Tapi kalau mau minumnya banyak,
itu mulutnya bisa terbakar. Ini lihat gambarnya ya. Ini terbakar ya mukosanya. Nah, ini agent fisik bisa karena panas, perubahan suhu yang terlalu tinggi atau yang terlalu dingin ya. Jadi bisa jadi luka bakar ya. Kayak misalnya kita buru-buru nih ada kuliah dosen nih, kita baru dimasakin Indomie gitu. Buru-buru dimakan, kebakar, besok jadi sariawan ya. Nah, terus yang sebelah kanan itu traumatic ulcer. Itu akibat trauma, jadi kegigit. Suka sering kan orang berbicara sambil makan ya, gigit gitu ya. Nah ini gigitannya luar biasa nih sampai sariawan yang hebat banget. Nah di luar dari agent fisik, kimia, biologi ya, atau iskemia, itu bisa karena reaksi imunologi ya, bisa yang disebut autoimun ya, penyakit autoimun, di mana sel imunnya tidak mengenali sel tubuhnya, jadi dia nyerang sendiri ke tubuhnya atau alergi. Bisa juga karena defek dari genetik ya, ada mutasi kongenital ya. Terus ada contohnya kayak Down syndrome, trisomi ya, trisomi 13 gitu. Terus karena nutrisi yang tidak seimbang, bisa karena defisiensi kalori protein, bisa karena diabetes mellitus ya karena glukosanya tinggi, bisa karena aterosklerosis akibat lemaknya yang berlebihan. Terus bisa juga karena penuaan ya. Nah, respon dari sel ya, prinsip eh, deskripsi kompleks dari sel itu tergantung dari respon atau stimulasi dari jejas itu, tergantung dari tipe jejasnya, durasi jejasnya berapa lama, intensitasnya berapa kuat. Terus juga tergantung dari eh, sel, selnya sendiri, jenis selnya, labil, stabil, dan permanen, dan juga eh, adaptasi, kemampuan adaptasi dari sel tersebut. Biasanya juga bisa karena abnormalitas dari terjadinya eh, gangguan pada komponen penting dari sel, misalnya dari respirasi aerobik, ya, di mana kenanya mitokondria itu kan di dalam mitokondria itu terjadi oksidatif eh, fosforilasi dan produksi ATP ya kalau mitokondria itu. Terus bisa juga karena integritas dari membran sel, dari proses sintesis protein, bisa dari sitoskeleton intrasel, kemudian integritas dari aparatus genetik. Ini ya contoh sel yang mengalami stres, dia bisa akut, bisa kronik. Kalau akut bisa reversible, bisa irreversible. Yang reversible bisa normal kembali. Kalau yang kronik dia bisa irreversible, bisa beradaptasi. Nah, yang adaptasi ini bisa menjadi irreversible atau dia bisa beradaptasi menjadi sel normal. Ya. Nah, mekanisme dari jejak sel itu bisa lewat mekanisme biokimia, bisa lewat mekanisme intraseluler, bisa lewat deplesi ATP, bisa dari kerusakan mitokondria, bisa karena homeostasis dari kalsium, kemudian bisa karena akumulasi radikal bebas, dan juga impair dari perbaikan membran, permeabilitas membran. Nah, ini tentang patogenesis iskemik atau hipoksia. Dia bisa menimbulkan reversible cell injury atau irreversible cell injury. Kalau yang reversible biasanya karena penurunan ATP seluler. Ya, di sini terjadi pada keadaan deplesi ATP. Terus bisa karena penimbunan asam laktat ya dari di dalam sel. Terus bisa juga kerusakan dari pompa pompa plasma ya.
di mana dibutuhkan ATP untuk memompa keluar masuknya natrium, kalium, kalsium gitu ya. Terus kalau yang irreversible bisa karena masuk kerusakan mitokondria sehingga kemampuan untuk memompa kalsium menjadi terganggu, kalsium malah masuk banyak ke dalam sel ya sehingga menimbulkan kerusakan di dalam sel. Terus aktivitas dari enzim fosfolipase dari membran yang rusak, bisa juga karena aktivitas dari protease intraseluler yang mengakibatkan sitoskeleton juga rusak, atau aktivitas dari enzim endonuklease yang menyebabkan yang timbul karena kerusakan inti. Nah, perfusi yang jejas akibat perfusi yang menimbulkan iskemik dan radikal bebas itu bisa menimbulkan kelainan iskemi karena injury, iskemi karena jejas, iskemi karena reperfusi, terus iskemi karena jejas irreversible. Ya. Mekanismenya ini masuknya kalsium yang banyak akibat peningkatan kerusakan peroksidasi membran lipid, terus ROS dan reaksi dari radang neutrofil. Patogenesis dari jejas kimia ya, reaksinya contohnya bisa karena yang langsung ya racun merkuri ya, makanya ada satu saat di mana orang menghebohkan tidak boleh makan ikan atau hasil produk laut di Teluk Jakarta karena Teluk Jakarta itu menjadi sumber pembuangan limbah dari pabrik-pabrik yang ada di Jakarta dan sekitarnya ya, dibuangnya ke bermuara nanti semua kumpul di Teluk Jakarta. Bisa juga karena racun metabolit dari kloroform ya, CCl4. CCl4 itu dulu ya, zaman dulu dipakai sebagai obat anestesi, tapi setelah tahu bahwa dia bisa meracuni hati, jadi sekarang CCl4 sudah tidak dipakai lagi ya. Terus patogenesis jejas secara fisik itu bisa dari radiasi yang mengakibatkan kerusakan membran dan DNA. Nah, sel itu awalnya akan beradaptasi jadi atrofi. Atrofi itu menciut ya, ukuran selnya mengecil, hipertrofi ukuran selnya membesar, tapi jumlah selnya tetap, hiperplasia ukuran selnya tetap, tapi ukuran selnya tetap, jumlah selnya yang bertambah. Hipertrofi dan hiperplasia itu sering terjadi bersamaan ya. Jadi, contohnya pada wanita hamil, pada rahimnya ya, rahim bisa hipertrofi, bisa hiperplasia bersama-sama, atau pada mame. Mame itu payudara yang sedang laktasi, sedang menyusui. Juga hipertrofi dan hiperplasi. Kalau metaplasia biasa berubah dari satu jenis sel ke jenis sel yang lain. Kita lihat gambarnya satu-satu. Kalau atrofi ya, ini biasanya bisa pada otak, bisa pada kelenjar kelamin ya, reproduksi. Patologi terjadinya atrofi bisa karena kelaparan, karena iskemik ya, karena aliran darahnya tersumbat gitu. Bisa karena atrofi karena tidak difungsikan ya, ada neuropat. Bisa juga karena saraf ya, ada motoneuron disease, terus ada atrofi endokrin ya. Jadi tiroid dan adrenal atrofi. Ini contoh gambarnya. Nih di atas ini sebenarnya ini adalah otot yang normal ya. Ini yang sebelah kanan otot yang atrofi, jadi longgar ikatannya. Nah, yang di C ini
kelenjar tiroid yang normal, sel-selnya aktif. Tapi yang D ini mengalami atrofi. Kemudian yang E ini ada omentum. Omentum itu lemak pada yang melapisi perut kita, ya, omentum. Ya, ini bisa mengalami sedikit. Ini kan tebal ya, yang sebelah E ini normal, yang F ini kareksia pada orang-orang yang kurus, orang-orang yang kena kanker dan sebagainya. Oke, saya sebentar ya, izin ya, ada tamu ya, sebentar ya. Oke, saya lanjut ya. Ini atrofi atau penuaan ya? Kenapa? Ya, heeh, heeh, kecepatan. Nanti boleh nanya ya, nanti boleh nanya. Nah, ini untuk atrofi bisa juga terjadi karena penuaan ya. Lihat di sebelah kiri, ini adalah gambaran otak normal. Otak normal itu dia punya lekuk-lekuknya. Kalau orang punya lekuk-lekuk banyak gitu ya, itu biasanya pinter ya. Nah, terus lihat sulcusnya. Sulcus itu kayak got-gotnya itu ya. Ada saluran-saluran. Nah, itu jaraknya dekat. Makin dekat dia makin padat ya. Nah, kalau yang atrofi yang sebelah kanan lihat lekukannya berkurang, kemudian got-gotnya itu jadi lebar ya. Nah, itu dia mengalami atrofi. Biasanya orang dengan atrofi ini dia suka menuju kalau penuaan itu jadi demensia, jadi sering pelupa ya, lama-lama dia pikun gitu ya. Nah, kalau hipertrofi itu seperti contohnya pada eh, uterus atau istilahnya rahim. Mungkin mungkin karena tulisannya kali ya bahasa Inggris atau mau yang bahasa Indonesia. Nanti saya kasih deh bahasa Inggris Izin, Indonesia. Hah? izin masuk, Dok. Mungkin Ya, nanti kami meminta yang materinya dengan bahasa Indonesia. iya. Katanya kelas internasional, suruh harus pakai bahasa Inggris. Jadi ini pakai bahasa Inggris. Untung saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Masih merasa kecepatan ya. Kalau bahasa Inggris lebih Ih, lebih susah nangkepnya kali ya. Ya udah kita nanti pakai bahasa Indonesia aja, tapi nanti yang diiniin dua gitu ya, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Kan saya iya, juga Ibu, baik. ngajar kelas kelas yang ABCD itu ya. Oke, hipertrofi patologik, kalau fisiologik itu berarti normal ya, normal dia itu pada contohnya pada eh, rahim yang hamil ya dia membesar atau payudara menyusui itu hipertrofi fisiologik.
Kalau yang patologik itu contohnya fisiologik lain lagi kayak ini loh, kayak binaragawan dia kan latihan tuh. Latihan terus otot bisepsnya jadi besar-besar, bagus kan? Nah, itu fisiologik. Nah, kalau yang patologik itu misalnya hipertrofi jantung, jantungnya bengkak kata orang gitu ya. Oh, itu jantungnya bengkak, itu nggak bagus. Kenapa jantungnya bisa bengkak? Bengkak karena mungkin pasiennya itu adalah pasien hipertensi, darah tinggi. Nah, kalau darah tinggi kan kalian bisa bayangin eh, jantung itu kan kayak pompa ya. Terus pembuluh darah itu kan kayak pipa. Nah, jadi dia harus memompa air di dalam pipa itu dengan tenaga yang besar, lebih berat. Sehingga lama-lama dia bekerjanya berdenyut kan, lama-lama jadi besar dia otot jantungnya. Kemudian bisa juga pembesaran yang lain ya pada sel otot polos kayak akalasia jantung, pada stenosis pylori atau struktur pada usus atau hipertensi pada otot arteri ya, pembuluh darah. Terus eh, bisa juga ada kompensasi yang lain-lain ya, kayak misalnya tadi gambar ginjal. Ya, gambar ginjal yang satu iskemi jadi atrofi, yang satu normal. Tapi yang atrofi ini kan lama-lama fungsinya hilang atau misalnya dioperasi, diangkat, nefrektomi diangkat gitu ya. Nah, tinggal satu ginjal, dia harus menghidupkan tubuh kita yang tadinya dia bekerja berdua jadi satu. Nah, yang satu ini bekerja akan lebih berat. Lama-lama ginjalnya ukurannya akan lebih besar daripada yang normal. Ya, sama juga dengan kelenjar adrenal. Ya. Nah, ini gambaran yang mau kasih lihat tentang eh, hipertrofi ya. Hipertrofi eh, secara makroskopis dan mikroskopis. Nah, kalau yang A ini yang tengah ini normal ya. Lihat. Yang B ini dia mengalami hipertensi. Jadi kerjanya itu lebih berat, jadi besar, dan ototnya pun menjadi tebal. Kalau yang yang C ini karena jantungnya melebar, dilatasi, dilatasi jantungnya. Karena biasanya overload. Ya, jadi harusnya waktu dipompa, jantung itu keluar ke seluruh tubuh. Ada hambatan di aortanya lah, di mana gitu ya, sehingga darah yang di jantung tuh tertampung terus di situ, jadi banyak lama-lama banyak, jadi jantungnya lebar gitu ya, bengkak. Nah ini lihat ya, ini jantung normal, yang A ini jantung normal. Coba kamu kepal tangan kirimu, kepal yang kenceng. Nah itu ukuran jantung jantungmu. Nah yang sebelah kanan itu jantung yang hipertrofi. Jangan kepal tangan kanan ya, karena rata-rata kan kita bekerja pakai tangan kanan, sehingga tangan kanan akan lebih besar. Kamu coba bandingkan kepalan tangan kanan dan tangan kirimu. Ya, yang kanan akan lebih besar. Ya, oke. Nah ini hiperplasia. Hiperplasia itu nanti selnya yang bertambah. Biasanya menyebabkan organnya itu menjadi eh, membesar. Biasanya hipertrofi dan hiperplasia itu jalan bersamaan, ya. Terjadi peningkatan mitosis dari sel ya, dalam yang harusnya dia istirahat, tapi dia terus bermitosis, ya. Nah, kalau keganasan dia penyebabnya karena adanya perubahan komposisi genetik. Nah, hiperplasia pun ada fisiologi dan ada patologi. Yang kalau fisiologi seperti karena pengaruh hormonal, dia hiperplasia, ukuran payudara yang membesar pada waktu dia menyusui atau dia hamil, ya, pada uh, uterus atau rahim yang sedang hamil, ya. Terus bisa karena kompensatori, ya, karena kompensasi hiperplasia tadi saya bilang ya, regenerasi dari sel hepar yang sudah
diamputasi, jadi dia cepat hiperplasia. Jumlahnya dia perbesar, jumlahnya sel ya. Terus juga karena abrasi pada kulit ya. Setelah ini dia akan melakukan hiperplasia. Nah, kalau yang patologik seperti hiperplasia endometrium akibat hormon estrogen, sehingga pasien itu akan mengalami pendarahan yang panjang gitu ya, yang banyak gitu. Atau penyembuhan luka, di mana diperankan oleh sel fibroblast yang mengalami proliferasi. Kemudian bisa juga karena pada infeksi virus papiloma ya. Jadi itu yang terjadi pada kulit. Nah, ini hiperplasia contohnya ya. Ini rahim yang mengalami hiperplasia. Ini yang di A, yang B itu prostat yang mengalami hiperplasia. Di atas ini makroskopisnya, di tengah ini dan bawah itu mikroskopisnya. Ya, lihat mikroskopisnya. Jadi gambaran yang bisa kita lihat eh, organ ini kita bikin preparat, terus kemudian kita lihat di mikroskop tampilannya seperti ini. Ya. Ya, ini juga hiperplasia endokrin bisa terjadi di tiroid ya. Jadi tiroid normal sama hipertiroid. Yang di paling bawah yang E dan F itu paratiroid itu yang E itu ada 4 putih, warna putih. Itu adalah kelenjar paratiroid ya. Itu di belakang dari kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid yang tampak depan itu yang A, terus diputer belakangnya ada paratiroid ya, 4 hormon paratiroid. Nah, metaplasia ini dia mengganti eh, satu tipe sel epitel atau mesenkim ke tipe epitel matang yang jenis lain ya. Tapi perubahan metaplasia ini secara jangka waktu yang lama dia akan menjadi displasia. Jadi metaplasia jadi displasia yang akan berkembang menjadi keganasan. Nah, untuk metaplasia itu ada yang kena epitel, ada yang kena mesenkim, ya jaringan mesenkim. Nah, kalau yang epitel contohnya metaplasia squamosa. Jadi contohnya bronkus pada perokok atau rahim pada orang yang sudah tua, ya metaplasia. Karena eh, itu biasanya dimulai dari serviks ya, leher rahim. Karena leher rahim kena trauma tumpul lama gitu, akhirnya mungkin ada infeksi dan sebagainya, terus dia bisa berubah metaplasia. Metaplasia kolon juga bisa karena adanya peptic ulcer yang kronik dari yang dialami oleh pasien. Terus metaplasia mesenkim itu bisa terjadi pada metaplasia ini loh pengapuran gitu ya, pengapuran. Jadi dinding dari arterinya mengalami pengapuran ya. Terus atau penyembuhan patah tulang ya, bisa juga. Nah, ini contohnya. Lihat skema yang di atas. Itu ada membran basalis, ya, membrana basalis itu selapis warna coklat. Kemudian ada epitel kolomner normal. Ini epitel yang ada di serviks, ya. Kemudian di bawah epitel kolomner normal itu ada sel cadangan. Nah, yang di sebelahnya ada metaplasia squamosa. Yang tadinya dia epitel kolomner, ya waktu masih bayi sampai anak perempuan itu dia masih kolumner. Tapi karena sesudah menikah dia sering apa kena trauma, terus bisa infeksi dan sebagainya, akhirnya dia mengalami metaplasia. Ya, makanya sering ada keganasan atau kanker leher rahim gitu ya. Nah, bagian bawah itu adalah mikroskopisnya. Ya, jadi ini ada panah menunjukkan itu perbatasannya, perubahannya. Ya, nah biasanya kalau untuk morfologi
sel yang mengalami jejas reversible, dia beradaptasi, ada perubahan hidropik, jadi ada degenerasi hidropik, ada pembengkakan, yaitu bisa terjadi pada ginjal, hati, dan pankreas. Bisa karena akumulasi intraseluler, ya, bisa terjadi. Bisa terjadi perubahan mukus, ya, mukoidnya. Bisa akumulasi, terjadi perubahan lemak. Jadi terjadi akumulasi lemak, misalnya perlemakan hati. Nah, kalau irreversible, sel yang morfologi irreversible dari sel yang kena jejas, bisa terjadi autolisis. Ya, jadi sel itu akan melisiskan dirinya sendiri. Autolisis, auto itu sendiri, lisis itu menghancurkan. Biasanya di organel sel itu akan ada autosom, ya, jadi dia untuk memakan benda-benda asing yang masuk ke dalam sel, juga dia bisa memakan dirinya sendiri, autolisis. Jadi nanti kita lihat di intinya bisa pignosis, ya, jadi pemadatan kromosom, terus bisa terjadi karioreksis atau kariolisis. Nah, nanti bisa terjadi nekrosis, bisa apoptosis, bisa timbul gangren, bisa terjadi kalsifikasi, ya, pengapuran. Nah, ini konsep kematian sel. Kalau nekrosis biasanya karena selnya dibunuh, ya, terbunuh gitu ya. Kalau apoptosis itu sel itu sudah diprogram untuk bunuh diri dia sendiri. Jadi kematian selnya sudah terprogram. Kalau nekrosis misalnya karena infeksi, ya, hepatitis, sel hati dia mati tuh, ya, karena nggak bisa memperbaiki dirinya, dia dia mati karena virus gitu ya, karena infeksinya. Kalau apoptosis itu eh, dia melakukan bunuh diri, lewat lewat mana? Dia lewat mitokondria, ya, lewat mitokondria yang akan mengeluarkan sel sitokrom, ya, terus dia mengaktifkan sinyal, nanti ada, ya, kita lihat. Nah, nekrosis ada 4 jenis, ada nekrosis koagulatif, ada nekrosis likuifaktif, ada nekrosis kaseosa, dan ada nekrosis lemak. Ini contohnya nekrosis koagulatif, ya. Ini biasanya ini merupakan jenis umumnya dari nekrosis. Bisa karena jejas vokal yang irreversible atau iskemia. Terus bisa kita lihat ada pembengkakan, ada fokus infeksi. Nekrosis itu jelas ada fokus infeksi. Lihat di gambar tengah sama di sebelah kanan. Itu ada titik-titik hitam, itu adalah sel limfosit. Ya, jadi ada proses peradangan. Ini keterangannya yang warna biru ini batasnya sel, ya. Batasnya sel, yang pink itu isinya sitoplasmanya. Kalau yang warna hitam ini selnya sudah tidak berinti, ya. Normalnya dia harus berinti. Nah, ini nekrosis likuifaktif biasanya terjadi pada otak atau pada jaringan ikat yang lunak, ya. Bisa karena jejas iskemik atau karena infeksi bakterial, ya. Nah, ini nekrosis kaseosa. Biasanya terjadi pada infeksi tuberkulosis. Ya, jadi tuberkulosis pun bisa terjadi di lidah, ya, tidak hanya selalu di paru-paru. Bisa di tulang, bisa di usus, bisa di otak, ya, di lambung, gitu ya. Nah, apoptosis ini adalah kematian sel yang terprogram. Jadi dia akan menyebabkan kerusakan sekitarnya itu sedikit, ya. Jadi biasanya membran selnya masih baik, ya, terus strukturnya
Masih semuanya bagus, cumannya dikecil-kecilin, dibuat kecil-kecil dengan bentuk yang kecil-kecil untuk supaya mudah difagosit oleh makrofag. Ya, jadi dia tidak merangsang terjadi inflamasi. Apoptosis itu bisa fisiologis, bisa patologis. Kalau yang fisiologis, apoptosis itu seperti contoh pada proses pembentukan embriogenik. Ya, waktu kita embrio, kamu lihat gambar embrio manusia gitu ya, masih kecil, masih ya ukuran 2 bulan gitu ya, 4 minggu, 8 minggu, 4 minggu, 8 minggu. Kita tuh ada ekornya, tapi begitu kita lahir kita nggak ada ekor, ya kita nggak ada ekor. Masih 2 minggu itu kayak cecek loh, nggak ada ekornya. Tapi begitu kita lahir hilang karena ada apoptosis embryogenesis. Terus bisa juga karena bergantung pada hormon, ya. Jadi ada involusi dari jaringan seperti di endometrium dan prostat, ya. Ada proliferasi sel dengan jumlah yang banyak, atau ada netrofil, kematian sel yang sudah melaksanakan tugasnya. Kayak netrofil. Netrofil itu merupakan sel radang eh, yang berfungsi di radang akut, ya. Nah, biasanya setelah 3 sampai 5 hari dia bekerja, terus dia akan melakukan apoptosis karena tugasnya akan diambil alih oleh limfosit sebagai sel radang kronik, ya. Jadi dia harus hilang. Kemudian limfosit yang yang tidak sehat, ya, itu dia yang reaktif, jadi reaktif sendiri. Biasanya limfosit itu akan reaktif kalau ada infeksi, ada inflamasi gitu ya. Ini dia nggak ada apa-apa, dia aktif sendiri. Nah, itu yang berbahaya. Itu dia harus melakukan apoptosis. Kalau dia tidak melakukan apoptosis, nanti dia bisa berubah menjadi penyakit leukemia, ya. Kemudian kematian sel oleh sel T sitotoksik, biasanya pada kematian sel-sel yang ganas. Nah, yang patologi biasanya distimulasi oleh jejas dan biasanya terjadi irreversible. Artinya, jadi gini, sel kita itu dia punya kesadaran untuk melakukan perbaikan. Jadi kalau sel kita rusak, ya kayak membran rusak apa gitu, dia berusaha memperbaiki. Sampai tahap di mana DNA rusak pun dia berusaha perbaiki. Tapi kalau sampai tahap dia tidak bisa memperbaiki lagi DNA itu, kan dia takut DNA-nya jadi berubah, kode genetiknya berubah, sehingga dia bisa terjadi mutasi pada sel itu. Jadi terjadilah translokasi keganasan, ya, malformasi keganasan. Etiologi patologi lain bisa karena infeksi. Tadi saya kasih contoh hepatitis, ya. Bisa juga karena obstruksi, ya, dari pankreas, ya, atau kematian sel tumor. Nah, ini gambarannya apoptosis. Kita lihat dari nomor 1 sebelah kiri, jejas. Penyebabnya bisa radiasi, bisa toksin, bisa radikal bebas, ya. Di mana jejas ini akan menyebabkan kerusakan DNA. Kerusakan DNA ini akan mengaktifasi protein P53 yang akan merangsang aktivitas kaspase eksekusi. Kaspase itu serangkaian reaksi eksekusi yang ada di dalam sel, ya. Nah, terus nanti dari hormon, dari faktor pertumbuhan, dia akan mempengaruhi regulasi dari mitokondria. Mitokondria itu punya regulasi terhadap apoptosis, di mana dia bisa menghambat dan bisa meningkatkan apoptosis. Menghambatnya dia menggunakan BCL2 dan BCL-XL. Ini adalah protein-protein yang sudah ditemukan di dalam penelitian. Kemudian untuk meningkatkan apoptosis, dia bisa menggunakan BAX dan BAD, ya, dan lain-lain. Kemudian ada interaksi reseptor ligan, bisa ligan fas-fas dan reseptor TNF-TNF. Itu semua akan mempengaruhi kaspase inisiator dan
protein-protein pengadaptasi dengan domain kematian. Nanti mereka semua bergabung akan mengaktifkan kaspase eksekusi, ditambah dengan sel sitotoksik dari luar yang mengaktifkan granzim B untuk ikut serta mengaktifkan kaspase eksekusi. Kaspase eksekusi ini kalau sudah aktif, dia akan merangsang aktivasi enzim endonuklease dan katabolisme sitoskeleton. Kalau enzim endonukleasenya teraktivasi, maka DNA itu akan dipotong-potong jadi pendek-pendek, ya fragmen-fragmen pendek-pendek. Terus dia membentuk tunas sitoplasmik, ya ini buletan yang nempel kecil itu jadi tunas, terus membentuk dilepas jadi badan apoptotik. Nah, badan apoptotik ini punya reseptor, ya punya ligan untuk reseptor sel fagositik. Begitu dikenali oleh makrofag yang sebagai fagositik, ligannya, reseptornya ketemu nih, cocok, langsung dia makan, ya di fagosit. Nah, itu proses apoptosis, dia cara mengeliminasi sisa-sisa sel yang sudah melakukan bunuh diri. Nah, ini perbedaannya. Silakan dilihat, ini perbedaannya sel normal. Kalau di sebelah kiri ini nekrosis. Lihat, yang rusak duluan tuh membrannya. Lihat, membrannya nggak ada. Nanti semuanya terpecah. Intinya semua terpecah berserakan. Ya. Terus siapa yang harus bersihkan? Ya, nanti akan merangsang neutrofil ke situ. Kalau masih dalam waktu 3 hari, 5 hari, ya neutrofil ke situ akan untuk membersihkan fagositnya. Tapi sesudah neutrofil bekerja, neutrofil hilang diganti sama limfosit kalau udah masuk ke fase kronik, ya. Nah, lihat yang sebelah kanan apoptosis. Dinding selnya normal, masih utuh. Dia bentuk badan-badan apoptotik dilepas satu-satu sedikit-sedikit. Kemudian nanti dikenali oleh makrofag di fagosit, ya satu-satu di fagosit. Jadi tidak ada peradangan. Nah, ini lihat tabelnya. Kalau untuk nekrosis, rangsangannya hipoksia atau toksin, banyaknya ya. Kalau apoptosis, dia bisa rangsangannya dari faktor fisiologik dan patologik. Kalau gambaran histologiknya, gambaran preparat yang kita lihat, nekrosis itu ada pembekakan sel, ada nekrosis koagulasi, ada gangguan dari organel sel. Nah, kalau apoptosis biasanya sel tunggal, selnya satu, kondensasi kromosom, jadi kromosomnya memadat, membentuk badan apoptotik. Nah, untuk pemecahan DNA-nya, nekrosis itu dia acak difus, jadi tersebar. Kalau apoptosis, dia internukleosomal, jadi dibentuk tunas-tunas kecil-kecil gitu ya. Mekanismenya untuk nekrosis lewat adanya depresi ATP, lewat jejas membran, lewat kerusakan karena radikal bebas. Kalau apoptosis, dia lewat aktivasi gen P53, aktivasi enzim endonuklease, dan aktivasi enzim protease. Nah, reaksi jaringannya kalau nekrosis ada inflamasi, kalau apoptosis tidak ada inflamasi. Ya, adanya fagositik terhadap badan apoptotik. Nah, ini sama gambarnya ya. Ini bisa dilihat bagaimana perbedaan antara nekrosis dan apoptosis. Oke, sampai di sini adakah yang mau bertanya? Izin masuk Ibu, Ya, izin bertanya. silakan. Kan jika ada atlet sepak bola satu tim gitu menggunakan masker hipoksia dengan sengaja untuk tujuan meningkatkan kapasitas oksigen di paru-paru untuk supaya bisa bertahan lari selama 90 menit. Nah, itu berpengaruh nggak Bu selnya? Kan kalau yang di awal tadi itu kan memang kalau orang terkena hipoksia itu emang ada gangguan, ada penyakitnya gitu, gangguan di jantung atau di paru-parunya. Tapi ini atlet dalam keadaan sehat dengan sengaja menggunakan masker hipoksia untuk meningkatkan
kapasitas paru-parunya supaya bisa berlari lebih lama. Itu ada ininya nggak, efeknya ke selnya? Ini butuh latihan, nggak bisa semua orang melakukan itu, ya, nggak bisa semua orang melakukan itu. Kenapa? Karena eh, ada jangka waktunya. Dia bisa bertahan berapa lama? Kalau 90 detik kita nyelam kan 90 detik masih bisa. Saya dulu masih muda, saya bisa 3 menit, 4 menit tuh di dalam air, nggak keluar-keluar, nyelam. Ya, tapi harus latihan, nggak bisa langsung. Ya, kalau kamu baru pertama kali langsung gitu nggak boleh. Jadi harus ada latihannya. Oke? Bisa nggak selnya mati? Mati kalau misalnya eh, apa eh, kelebihan waktunya. Ya, kalau 90 detik sih nggak masih oke lah kalau 90 detik untuk orang awam. Kamu coba kalau di kolam renang, kamu bisa tahan berapa lama? Saya pernah sampai 3 menit lebih. Ya, kejawab. Terjawab Ibu, terima kasih banyak. Ini saya kirim file, udah masuk ya? Udah masuk belum? Di chat Sudah room masuk ini. Ibu? Sudah? Udah belum? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan Ada Ibu Ibu. di kolom. Itu injury cell itu ya. Terus saya kirim yang bahasa Indonesia. Supaya Baik Ibu. belajarnya lebih gampang. Yang bahasa Indonesia sedang berjalan. Oke, sampai ini jalan. Ada yang mau bertanya lagi? Ibu izin masuk bertanya. Silakan. Ya Ibu, saya ingin bertanya. Tadi di awal Ibu mention tentang autoimun. Saya sedikit penasaran dengan uh, apoptosis dalam kematian sel di autoimun dan di autoimun itu ada perbedaan antara apoptosis dan nekrosis gak ya Bu? Kalau autoimun, jadi kenapa bisa jadi autoimun? Jadi sel imunnya tidak mengenali sel tubuh pasien itu sendiri. Seharusnya kalau dia tidak mengenali, berarti kan dia sudah tidak sehat. Sel itu sudah tidak sehat. Nah, sel itu kalau tidak sehat, dia punya kesadaran bahwa kalau dia tidak bisa diperbaiki, dia akan melakukan bunuh diri. Tapi kadang-kadang dia menghindari. Dia menghindari dari itu. Atau dia salah membaca. Ya, sehingga dia yang harusnya dia melakukan bunuh diri, dia tidak. Dia tetap aja, ini temen apa musuh ya? Gitu kan. Temen apa musuh? Ajar aja dah, gitu istilahnya. Jadi dia tetap melakukan fungsinya, padahal itu adalah sel tubuhnya sendiri. Ya, nah itu harusnya dia melakukan apoptosis. Ada nggak infeksi? Ada nggak nekrosisnya? Kalau selama tidak ada infeksi, nggak ada nekrosis. Ya, sudah terjawabkah, Sudah Ibu, terima Isna? kasih. Ya, oke. Ada lagi? Ketua kelasnya Ahmad ya? Ahmad mana Ahmad? Izin masuk Ibu. Saya bukan ketua kelas tapi Oh, ini Bu penanggung jawab mata kuliah. oh gitu. Bagaimana kalau kita foto bersama dulu sebagai bukti kuliah? Tadi ada yang screenshot nggak waktu kuliah? Belum Ibu. Biasanya kami di akhir sesi perkuliahan atau mau sekarang saja Ibu Ini foto dokumentasinya. bersama. Ini foto bersama. Foto bersama kan? Iya, iya Ibu. Jadi nanti di screenshot lewat Zoom. Iya, iya. Lewat Zoom. Silakan dibuka kamera masing-masing. Saya kameranya nggak tahu kenapa ya. Nggak Baik Ibu. bisa, nggak bisa keluar muka saya, tapi kalau background bisa. Baik untuk semuanya mohon on cam ya.
Cuman ada 29 orang ya. Padahal kan 30 sekian ya. Oh, ada yang dua-dua. Dua, ayo mukanya biar kelihatan. Ini Yasmin kok kucing ya? Eka nggak kelihatan. Eka nggak ada mukanya. Kasih foto kek. Yasmin malah kucing tuh. Nurhaliza sendirian atau berdua? Nurhaliza Saleh. Saya sendirian, Ibu. Oh, sendirian. Oke. Berarti ini cuma 30 orang. Oke. Iya, Ibu. Harusnya berapa? Kita kelas kami 30 mahasiswa. Oke. Ya udah. Yuk, foto udah belum? Baik, semuanya siap ya. 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Baik, Oke. Ibu, sudah selesai. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah nggak ada, saya leave ya. Oke. Selamat sore. Terima kasih, Ibu. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Iren.